kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang diciptakan oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang penuh kasih, penuh cinta bagi sesama, bermanfaat bagi sesama, tolong menolong bagi sesama, support mensupport dalam hal kebaikan. Itulah khairul ummah. Kenapa kau dikatakan khairul ummah? Karena kuntum khairul ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Jadi diciptakan memang oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita pilihan, Allah yang memilih kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Allah yang menunjuk kita. Kalau Allah yang menunjuk, kalau Allah yang memilih, kenapa kita masih keluar dari jalan-jalannya Allah? Kenapa kita masih terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan? Kenapa kita terpengaruh provokasi dari orang-orang yang mempunyai sifat iri, dengki, dan kebencian? Luruslah di jalannya Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri, dan jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah, dan semuanya itu didasari atas keimanan kepada Allah. Kita mengajak orang lain berbuat kebaikan, bermanfaat bagi sesama, itu karena keimanan kita kepada Allah. Mencegah orang lain dari berbuat mungkar, menyampaikan dakwah ajakan kepada orang lain yang bermaksiat, yang penuh dosa-dosa, untuk bertaubat kembali kepada Allah, itu juga didasari atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tetap dipilih oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah menjadi iman yang sejati, menjadi mukmin yang sejati, menjadi muslim yang sejati. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadilah muslim yang sejati, yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan juga dari kejahatan tangan. Wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. حضرة إخوانه من الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بعلمه وعلى آله وصحبه أجمعين رب زدنا علما وسع رزقي وبارك ما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا بعيونهم واجعلنا وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدع بلا مثال فلك الحمد المنة والشرف على كل حال اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة يا ربي في القبر وساتي وصلي وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samaratin nahili wal a'nabi tattahiduna minhu sakaran wa rizqan hasana
Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin ya'qilun. Wa awha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'risun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum, dan sesungguhnya bagi kalian, fil an'ami, di dalam binatang ternak, la ibratan, sungguh ada ibrah, pelajaran. Nusqikum, Allah memberi minum kalian, mimma, dari apa barang, fi butunihi, di dalam perut binatang ternak, binatang melata, mimba ini, dari antara farsin, kotoran, wadamin, dan darah. Berupa apa? Labanan, yaitu susu, kholison, yang bersih, yang higienis, sa'igan, yang mudah untuk ditelan, lisyaribin, bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk dijadikan pembelajaran dalam kehidupan kita dari binatang melata atau dari binatang ternak. Apa itu? Allah nusqikum, Allah memberikan minum, Allah memberikan rezeki berupa minuman, wasilah dari mimma fi butunihi, dari apa barang, fi butunihi, di dalam perut binatang melata. Mimba ini, di dalam perutnya ini, mimba ini dari antara farsin, dari antara kotoran, wadamin, dan juga darah. Itu ada minuman, ada rezeki berupa minuman, labanan berupa susu, kholison, yang jernih, yang bersih, yang higienis, sa'igan, yang mudah untuk ditelan, lisyaribin, bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi ada binatang yang namanya kambing, ada binatang yang namanya sapi, ada binatang yang namanya unta. Itu di dalam perutnya Allah jadikan rezeki buat kita manusia, dijadikan wasilah untuk dapat diminum oleh manusia, yang tempatnya itu mimbaini farsin wadamin. Asal muasal dari minuman itu yaitu diantara kotoran dan darah. Berupa apa itu? Labanan, berupa susu.
Jadi susu itu ada di perutnya binatang ternak, ada di perutnya kambing, ada di perutnya sapi, ada di perutnya onta. Dan susu itu diantaranya di antara kotoran dan darah. Namun susu ini kholison, higienis, bersih, jernih, tidak tercampur oleh kotoran dan darah. Sa'igan lisaribin, mudah untuk diminum bagi mereka orang-orang yang meminum dari susu. Makanya sekarang ganti susu, dari kopi ganti susu biar sehat ya. Wa min thamaratin nakhil, dan dari buah-buahan an-nakhili, apa nahal? Lebah. Apa nahal? Nahal lebah. Kalau nahil kurma. Wa min thamaratin nakhili, dan dari buah-buahan dari pohon kurma, wal a'nabi, dan juga dari buah-buahan dari pohon anggur, tantahiduna minhu, menjadikan kalian minhu dari kurma dan anggur itu sakaron, minuman yang memabukkan. Sakaron, sekarat, mabuk. Warizqan hasanan, dan juga dijadikan rezeki untuk dimakan, hasanan yang baik. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam hal yang demikian, la ayatan liqaumi yaqilun, sungguh menjadi ayat, menjadi tanda-tanda kekuasaannya Allah bagi kaum yang mempunyai akal, yang menggunakan pikirannya. Menggunakan pikirannya yang didasarkan atas iman dan zikir kepada Allah, itu namanya ulul albab. Jadi dari buah-buahan kurma, anggur itu dijadikan oleh manusia bahan untuk sakaron, untuk minum-minuman yang memabukkan. Apa kalau sekarang? Bir. Apa itu kalau dari siwalan? Toak. Jadikan bahan minuman yang memabukkan. Kalau anggur masih muda terus diawetkan, itu namanya kismis, buah-buahan. Jadi dari kurma dan anggur ini zaman jahiliyah dulu sudah dijadikan bahan untuk mabuk-mabukan, dan juga wariston, dan dibuat untuk rezeki, untuk dimakan. Hasanan tentunya akan membawa kepada kebaikan. Jadi kalau sakaron ini tidak ada hasanannya, namun kalau rezeki itu ada hasanannya, ada kebaikannya. Kalau sakaron banyak mudaratnya ketimbang hasanahnya. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun, sesungguhnya di dalam hal demikian la ayatan liqaumin yaqilun, sungguh-sungguh tanda-tanda kekuasaannya Allah bagi kaum, bagi orang yang yaqilun, yang mempergunakan akal sehatnya. Gak apa-apa kalau cuma sedikit buat obat kok. Kadang orang awam mengeluarkan dalil sendiri.
Makanya kalau tidak ngerti, kalau tidak paham, bertanya, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa auha, dan Allah mewahyukan atau mengilhamkan, wa auha, dan mengilhamkan dan mewahyukan Rabbuka, Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, ilan nahli, ini namanya lebah atau tawon. Jadi Allah ini mengilhamkan, mewahyukan kepada tawon, anintahili, agar menjadikan minal jibal, dari gunung-gunung, buyutan, sebagai rumah-rumah, dari tawon, dari lebah. Ini nahl. Nahl ini lebah. Surat ini adalah surat Nahl, surat yang menceritakan tentang lebah. Diberi insting oleh Allah, diberi ilham oleh Allah kepada lebah, kepada tawon, untuk menjadikan gunung-gunung buyutan, sebagai rumah-rumah mereka. Wa minas syajari, dan juga pohon-pohonan sebagai rumah mereka. Wa mimma ya'risun, dan juga dari apa barang ya'risuna, yang dibuat, yang dibentuk, yang didirikan sebagai buyutan, sebagai rumah-rumah dari tawon. Jadi Allah mengilhamkan kepada tawon, kepada lebah ini, untuk membuat sarang di gunung. Makanya kalau tawon itu kebanyakan di gunung-gunung dan juga di pohon-pohon. Jadi tawon itu membuat sendiri rumahnya itu di pohon-pohon. Ada yang berbentuk lonjong besar, ada yang berbentuk pipih melebar. Itu disesuaikan dengan jenis tawonnya, jenis tempatnya. Dan juga ada juga sebagian manusia membuatkan rumah bagi lebah, bagi tawon ini berbentuk sarang-sarang di kotak-kotak, di ternak. Jadi tawon ini diternak. Ya'risun, ini tempat ternak, rumah untuk tawon yang dibikin, yang dibuat oleh manusia. Sarang yang dibuat oleh manusia biasanya di kotak-kotak, atau ada juga yang bulat panjang, tergantung tradisi budaya dari masing-masing tempat atau wilayah. Summa kuli, kemudian Allah ilhamkan kuli untuk memakan min kulli samarati, dari kulli setiap samarot, buah-buahan. Maksudnya bunga-bunga dari buah-buahan. Jadi sebelum berbuah biasanya berbunga dulu pohon-pohon itu. Jadi Allah ilhamkan kepada lebah untuk memakan dari saripati, dari sari-sari bunga, dari pohon kurma, dari pohon anggur. Lebah dari pohon rambutan. Fasluki, kemudian maka Allah tunjukkan kepada lebah subula, jalan, Rabbiki, dari Tuhannya, dululan, yang ditundukkan. Jadi Allah itu sudah mengilhamkan, memberikan insting, memberi petunjuk kepada lebah untuk selalu berjalan di jalannya Allah, yang sudah ditundukkan, yang sudah dipermudah oleh Allah untuk lebah. Sama juga manusia, Allah memberikan jalan, memberikan petunjuk, yang mana petunjuk itu dimudahkan untuk keluar dari permasalahannya, dimudahkan untuk cepat menggapai cita-citanya, untuk cepat menjadikan orang itu sukses, jalan untuk cepat supaya orang itu sembuh dari penyakitnya dan sehat kembalinya. Ya haruju min butuniha, mengeluarkan siapa Allah, min butuniha, mengeluarkan dari perut lebah,
Sarabun berupa minuman. Apa itu? Berupa madu. Mukhtalifun yang bermacam-macam. Alwanuhu warnanya, jenisnya, tergantung lebah. Lebahnya hidup di gunung, hidup di hutan, itu madunya agak kehitam-hitaman atau kemerah-merahan. Yang hidupnya di tengah kota agak kekuning-kuningan, keemas-emasan. Bermacam-macam jenis-jenisnya. Madu ini bermacam-macam, tergantung wilayahnya. Apakah itu di pegunungan, apakah itu di hutan, atau di perkotaan, atau di sarang-sarang yang dibuat oleh manusia. Tergantung jenis dari lebahnya. Ada lebah dari mana? Lombok terus apa itu? Ke timur lagi apa? Habis Lombok apa? Habis Lombok apa? Hah? Apa itu? NTT. Hah? NTT. Iya, sebelum NTT. Kupang. Bali, Lombok, mana itu? Itu juga ada madu yang luar biasa. Yang dibawakan itu loh kemarin sama orang mana? Itu luar biasa khasiat dari madunya untuk mengobati penyakit. Dan bermacam-macam madu itu. Dan rasanya manis, ada yang pahit, tergantung jenis lebahnya. Fihi, di dalam madu itu sifaun linnas, sebagai sifat penyembuh, penawar penyakit linnas yang dialami atau diidap oleh manusia. Jadi madu ini sebagai penyembuh, penyehat bagi manusia yang meminumnya. Kalau nggak diminum ya nggak sembuh. Kalau cuma dilihat toh, harus diminum. Di Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi juga, madu ini salah satu penawar dari racun, penyembuh dari berbagai macam penyakit. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam hal demikian itu laayatan liqaumin yatafakkarun, sungguh tanda-tanda kekuasaannya Allah nampak jelas. Liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang bertafakkur, berpikir, merenung. Makanya tafakkaru fi khalqillah, kita harus bertafakkur, merenung apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Di antaranya adalah tentang lebah, tentang tawon. Oh, namanya madu Sumbawa. Baru tahu, baru ingat. Madu Sumbawa ini luar biasa untuk penyakit stroke, untuk penyakit lemah syahwat. Ini madu Sumbawa. Ada juga madu Kalimantan dari pegunungan, pahit rasanya, sama juga untuk penyembuh. Namun tidak semua penyakit diberi madu untuk disembuhkan. Makanya jangan
Jangan sok pinter. Ini Al-Quran kok, yang dawuh Gusti Allah kok, yang berfirman Allah kok di dalam Al-Quran, bahwa madu itu sebagai penyembuh. Iya, namun Allah juga berfirman bahwa kalau tidak tahu bertanya pada ahlinya. Sama-sama ayat Al-Quran. Fihi sifaul linnas, di dalam madu itu ada sifat penyembuh bagi manusia. Namun kalau tidak paham, kalau tidak mengerti, bertanya pada ahlinya, tanya sama dokter. Ini kena kencing manis dok. Oh iya, terus kami kasih madu. Jangan dulu, kasih madu itu nggak boleh diminum kalau kencing manis, namun dioleskan kepada yang luka, misalkan seperti itu. Harus bertanya. Kalau tidak bertanya akan sesat di jalan. Jangan mentang-mentang karena ayat Al-Quran terus diyakini secara saklek. Ini ayat Al-Quran, nggak salah, benar, nggak salah. Namun di ayat yang lain, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi harus bertanya juga pada ahlinya. Kalau tentang kesehatan ya bertanya pada dokter, pada tabib. Jangan memutuskan sendiri. Banyak juga di dalam Al-Quran disebutkan asyaiton, setan, jin, Jahannam. Terus karena mentang-mentang dari Al-Quran terus dibuat nama dari anak-anaknya. Anaknya diberi nama Jahannam. BODO ya. Masa anaknya sendiri dinamakan Jahannam? Ini Al-Quran, iya, tapi kok nemen, goblok nemen ya. Anaknya diberi nama setan, anaknya diberi nama jin, iblis, mentang-mentang dari Al-Quran ya. Jangan. Bertanya pada ahlinya, tanya pada kiai, Gus, ini anak saya lahir, mau diberi nama siapa nggih? Tanya. Karena doa itu, karena nama itu diisyaratkan oleh Kanjeng Nabi harus yang mengandung doa. Ya. Abdurrahman, Abdurrahim, supaya agar anaknya menjadi hamba yang penyayang ya. Hamba yang pengasih. Abdul Ghani, hamba yang kaya raya dermawan ya. Rusdi, hamba yang menyempurnakan. Wah, keren ya. Jadi harus bertanya pada ahlinya. Jadi dimulai dari susu yang bersih, padahal diantaranya itu, keberadaan susu itu berada di antara kotoran dan darah. Namun susu yang keluar dari puting hewan itu kholison, itu bersih, jernih, higienis. Itu maha kuasanya Allah. Dan juga dari buah-buahan, ada buah kurma, buah anggur, ada sebagian dijadikan sakaron, dijadikan toa dari bahan-bahan yang bisa memabukkan, dan juga dijadikan rizki, makanan. Dan itu yang akan membawa kepada hasanah, kebaikan.
Itu tanda-tanda kekuasaannya Allah semua. Susu kok bisa tidak bercampur dengan darah, tidak bercampur dengan kotoran. Itu Allah semua yang mengaturnya. Kemudian Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat rumah di gunung, untuk membuat rumah di pohon-pohon, untuk mendiami rumah yang dibuat oleh manusia berupa sarang-sarang. Itu Allah semua yang mengilhamkan kepada lebah. Kemudian lebah itu memakan sari-sari dari bunga-bunga. Itulah jalan yang diberikan oleh Allah kepada lebah, dimudahkan oleh Allah. Lebah saja yang nggak mempunyai akal dimudahkan, apalagi kita manusia. Pasti jauh lebih dimudahkan. Syaratnya harus mengikuti jalannya Allah, harus mengikuti syariat-syariatnya Allah, harus mengikuti jalan fisabilillah, harus mengikuti tol yang namanya sirotol mustaqim. Ikuti jalan-jalannya Allah, maka semua akan dimudahkan oleh Allah. Asalkan kita tunduk dan patuh pada Allah, pada syariat-syariatnya Allah, Allah pasti akan memberikan jalan yang jauh lebih mudah untuk kesuksesan kita, untuk meraih cita-cita, untuk keluar dari permasalahan kita, untuk cepat sembuh dari penyakit-penyakit kita. Subula rabbik, harus kita mengikuti jalannya Allah, zululan, yang sudah dimudahkan oleh Allah, yang sudah ditundukkan oleh Allah. Kalau Allah yang sudah ngasih petunjuk, jangan sampai ada keraguan-keraguan di dalam hati kita. Kalau Allah sudah memberi petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus, jangan sampai kita menggak-menggok lagi dari jalannya Allah. Noleh saja nggak usah, lurus gaspol ya. Jangan sampai kita tergoda, terprovokasi dari bisikan-bisikan setan yang memandang kemaksiatan, dosa-dosa nampak indah, nampak lebih mengasihkan. Kadang kita sampai terlena dengan keindahannya. Hati-hati, kenikmatan di atas dunia ini hanya fata morgana. Wamal hayatad dunya illa mata'ul gurur. Jangan sampai kita silau dengan gemerlapnya dunia. Hati-hati, tetap jagalah hati, jangan sampai terkotori. Jadilah seperti lebah ya, yang bisa mengeluarkan madu, mengeluarkan manfaat bagi sesama, memberi manfaat bagi sesama. Ingat, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang memberi manfaat bagi manusia lainnya. Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam hal yang demikian, kejadian-kejadian lebah membuat rumah di gunung-gunung, di pohon-pohon, di sarang-sarang, kemudian lebah memakan sari dari bunga-bunga, kemudian dari sari bunga-bunga itu dirubah menjadi madu yang ada di dalam perutnya si lebah, yang mana madu itu bermacam-macam warnanya, bermacam-macam jenisnya, bermacam-macam khasiatnya. Fihi,
di dalam madu itu sifaul linnas, sebagai penyembuh bagi manusia. Jadilah lebah dalam kehidupan kita, bermanfaatlah bagi sesama, menjadi pengobat hati yang gundah gulana, menjadi petunjuk jalan keluar bagi orang yang tersesat, menjadi penggembira, pembawa bahagia bagi mereka yang sedang sedih dan kesusahan. Itulah orang yang terbaik, yang bermanfaat bagi sesama. Jadilah orang yang bermanfaat bagi sesama. Jadilah orang yang terbaik, karena kita umatnya Kanjeng Nabi memang diciptakan, dijadikan hamba yang terbaik. Gimana dalilnya? Kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang diciptakan oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, yang penuh kasih, penuh cinta bagi sesama, bermanfaat bagi sesama, tolong menolong bagi sesama, support mensupport dalam hal kebaikan. Itulah khairul ummah. Kenapa kau dikatakan khairul ummah? Karena kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Jadi diciptakan memang oleh Allah, kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita pilihan, Allah yang memilih kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Allah yang menunjuk kita. Kalau Allah yang menunjuk, kalau Allah yang memilih, kenapa kita masih keluar dari jalan-jalannya Allah? Kenapa kita masih terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan? Kenapa kita terpengaruh provokasi dari orang-orang yang mempunyai sifat iri, dengki, dan kebencian? Luruslah di jalannya Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri, dan jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah, dan semuanya itu didasari atas keimanan kepada Allah. Kita mengajak orang lain berbuat kebaikan, bermanfaat bagi sesama, itu karena keimanan kita kepada Allah. Mencegah orang lain dari berbuat mungkar, menyampaikan dakwah ajakan kepada orang lain yang bermaksiat, yang penuh dosa-dosa, untuk bertaubat kembali kepada Allah, itu juga didasari atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tetap dipilih oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, menjadi iman yang sejati, menjadi mukmin yang sejati, menjadi muslim yang sejati. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadilah muslim yang sejati, yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan juga dari kejahatan tangannya. Allahumma Rahmana bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan
Ya Rabbal Alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.